Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Hudianti, NPM 190 120 113 dari aplikasi manajemen terpadu kelas A. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bu Desi, mengenai penyelesaian studi kasus pada PT Bulan Sabit. Pokok bahasan pada penjelasan kali ini yaitu ada 3. Yang pertama rekrutmen, yang kedua konsep pemasaran, yang ketiga siklus pembelian. Untuk kasusnya sendiri, PT Bulan Sabit di sini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman yang ingin melakukan ekspansi bisnisnya ke 3 pulau besar seperti Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Nah, masing-masing cabang di sini dipimpin oleh seorang general manager dengan kualifikasi yang memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun, usia kurang dari 50 tahun, bersedia ditempatkan pada area cabang yang dipimpin minimal selama 5 tahun, dan dapat membuat strategi pemasaran dan pembelian perusahaan cabang. Pertama, di sini kita akan membahas mengenai rekrutmen untuk pengisian jabatan yang dibutuhkan pada PT Bulan Sabit, yaitu ada 4 posisi jabatan: staf produksi, digital marketing, HR staff, dan finance admin. Rekrutmen di sini saya menggunakan website Odoo sebagai pengaplikasiannya. Nah, langkah awal yang harus dilakukan dalam menggunakan website Odoo sendiri dengan mengunjungi website Odoo, lalu di sana kita akan diminta untuk registrasi atau login bagi yang sudah punya akun. Nah, setelah berhasil login, tampilannya akan seperti ini, di mana kita di sini diminta untuk mengisi nama, email, nama perusahaan, negara, nomor telepon, bahasa, dan ukuran perusahaan. Nah, di sini saya menggunakan nama saya sendiri, email, lalu PT-nya PT Bulan Sabit, dan untuk ukuran perusahaannya saya menggunakan 20-50 karyawan. Nah, jika semuanya sudah terisi, kita tinggal klik Start Now. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Lalu untuk menambahkan job position, kita bisa mengklik Create. Lalu akan muncul tampilan seperti ini, di mana kita tinggal mengisi data yang dibutuhkan, yaitu job position dan application email. Untuk job position di sini kita bisa mengisinya staf produksi, dan untuk emailnya kita bisa pakai email Bulan Sabit 98. Jika sudah, kita klik Create. Lalu kita bisa menambahkan 3 posisi lainnya, yaitu digital marketing, HR staff, dan finance admin. Jika semua posisi yang dibutuhkan perusahaan sudah jadi, kita tinggal melakukan copy paste pada link website yang terdapat di sini. Kita copy paste dan kita bisa share link ini ke sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, atau mungkin di LinkedIn ya. Nah, selanjutnya untuk pelamar, jika ingin melamar di posisi jabatan yang dibutuhkan, kita bisa mengklik salah satu dari jabatan yang dibutuhkan, yaitu klik Create ini. Lalu akan muncul tampilan seperti ini, di mana kita diminta untuk mengisi beberapa informasi yang dibutuhkan, seperti nama, email, nomor HP, lalu degree, search, dan application job serta daftar teman, sampai dengan fokus salary. Nah,
Data di sini bisa diisi sesuai dengan yang ada. Lalu jika semuanya sudah terisi, kita bisa langsung klik save. Akan tampil seperti ini. Jika sudah, kita bisa kembali. Nah, di bagian ini kita bisa menambahkan pada bagian first interview dengan mengklik tanda plus ini. Di sini kita diminta untuk mengisi application name, subject, email, dan apply job. Di sini saya mengisinya dengan Dian Saputra, lalu emailnya, dan staf produksi sebagai applied job-nya. Jika sudah, kita klik add. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita bisa mengklik tanda seperti jam ini, di mana di sini kita bisa menambahkan schedule activity. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diisi, seperti jenis activity, ringkasan, tanggalnya. Jika sudah diisi, bisa diklik schedule. Nah, selanjutnya di sini kita bisa klik tanda titik 3 ini untuk menambahkan schedule interview. Tampilannya akan seperti ini, kita klik saja namanya. Ini seharusnya event subjeknya bisa diisi interview 1 gitu ya. Nah, di create, setelah dipilih tanggal dan jamnya, akan muncul seperti ini. Starting atau mulai interviewnya jam berapa, endingnya, lalu durasi dari interview itu sendiri, dan reminders-nya ini bisa melalui email. Ini. Jika sudah, kita klik save. Nah, di sini sudah terisi satu application, yaitu dari pelamar tadi. Nah, untuk jika pelamar ingin melamar di posisi yang lain, tata caranya atau tutorialnya sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, yaitu konsep pemasaran. Di sini saya menerapkan konsep marketing mix 4P, yaitu price, product, place, dan promotion. Yang pertama yaitu produk. Produk merupakan titik sentral dari kegiatan marketing, di mana semua bagian dari kegiatan marketing lainnya digunakan untuk menunjang pemasaran produk. Satu hal yang harus diingat yaitu sehebat apapun usaha promosi dan harga yang baik, jika tidak diikuti oleh produk yang bermutu atau disenangi oleh konsumen, maka kegiatan marketing tidak akan berhasil. Dalam produk ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan agar produknya dapat menarik perhatian konsumen. Yang pertama yaitu dari sisi brand. Brand di sini merupakan simbol atau identitas yang nantinya akan menjadi ciri khas dari suatu produk. Melalui brand ini, perusahaan juga harus melakukan inovasi baru dalam penyajian produk agar konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya ada packaging atau kemasan, di mana jika suatu produk sudah berhasil menarik konsumen, hal berikutnya yang harus diperhatikan adalah bagian kemasan dari produk itu sendiri, di mana kemasan harus dapat melindungi produk dari kerusakan dan kekotoran, harus ekonomis, menarik, ramah lingkungan, serta praktis bagi pendistribusian produk. Kemasan juga harus memiliki citra dan nilai seni sebagai ciri khas yang dapat menarik konsumen. Lalu selanjutnya ada quality atau kualitas. Kualitas atau mutu produk merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian utama dari PT Brand Sabit ini. Karena kualitas adalah kunci utama agar produk dapat dikenal dan dipercaya oleh masyarakat luas. PT Brand Sabit harus meningkatkan kualitas produknya
jika ingin loyalitasnya naik ke level yang lebih tinggi. Hal ini bisa dimulai dari pemilihan bahan dasar dalam proses pembuatan makanan dan minuman. Produk harus menggunakan bahan dasar yang sehat, segar, dan tentunya alami tanpa adanya bahan pengawet dan warna buatan. Yang didukung oleh tekstur dan rasa yang enak, unik, dan khas. Yang terakhir yaitu ada servis atau pelayanan, di mana memberikan pelayanan terbaik pada konsumen adalah suatu keharusan bagi perusahaan agar kelancaran bisnisnya dapat berhasil. PT Bulan Sabit harus memperhatikan beberapa hal yang nantinya akan berefek pada pelanggan, mulai dari kenyamanan dan kebersihan tempat, fast respon terhadap permintaan konsumen, kemudahan dalam pemesanan dan transaksi pembayaran. Kita beralih pada price atau harga. Dalam menjual produk konsumen, PT Bulan Sabit perlu menetapkan strategi harga yang baik agar konsumen tertarik untuk membeli produknya. Dalam menetapkan harga, perlu memperhatikan strategi penempatan harga agar sesuai dengan keadaan pasar. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu adanya list price atau daftar harga, di mana hal ini akan mempermudah customer dalam melakukan pemesanan dan pemilihan produk yang ditawarkan dan diinginkan. Yang kedua ada diskon. Pemberian diskon atau potongan harga ini diberikan di harga tertentu untuk memberikan kepuasan pada customer yang nantinya akan membuat customer tersebut tertarik untuk kembali membeli produk dari PT Bulan Sabit ini. Lalu ada payment term atau ketentuan cara pembayaran yang dibuat oleh penjual bagi pembelinya dalam sebuah transaksi. Untuk PT Bulan Sabit sendiri mungkin akan lebih mudah jika menerapkan sistem pembayaran CBD atau Cash Before Delivery, di mana CBD di sini merujuk pada sistem pembayaran yang mengharuskan pembeli membayar produknya terlebih dahulu sebelum menerimanya. Next, ke place. Dalam menjual produk konsumen usaha, perlu memiliki tempat distribusi yang baik. Salah satunya adalah pemilihan lokasi untuk penjualan yang strategis. Pemilihan lokasi di sini merupakan nilai investasi yang paling mahal. Sebab lokasi bisa dikatakan menentukan ramai atau tidaknya pengunjung. Lokasi usaha yang berada di pinggir jalan atau di tempat yang strategis cukup menarik perhatian pengunjung untuk sekedar mampir dan melihat konsep yang ditawarkan oleh perusahaan. Lokasi di sini merupakan faktor yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan suatu usaha yang menyangkut good visibility, easy access, convenience, footset appeal, dan parking. Selanjutnya yaitu di bagian promosi. Dalam melakukan produk pada konsumen, para pelaku usaha perlu membuat promosi. Hal ini dapat didukung oleh adanya advertising, personal selling, dan sales promotion. Untuk advertising di sini memiliki fungsi menginformasikan khalayak mengenai seluk-beluk produk, mempengaruhi khalayak untuk membeli, dan menyegarkan informasi yang telah diterima khalayak, serta menciptakan suasana yang menyenangkan sewaktu khalayak menerima dan mencerna informasi. Di sini PT Bulan Sabit dapat memanfaatkan sosial media sebagai saluran promosi, seperti melalui Instagram, Twitter, Facebook, atau bahkan melalui website atau brosur. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai siklus pembelian. Pembelian merupakan salah satu fungsi penting dalam berhasilnya operasi suatu perusahaan. Fungsi ini dibebani tanggung jawab untuk mendapatkan kuantitas dan kualitas bahan-bahan yang tersedia pada waktu yang dibutuhkan dengan harga yang sesuai dengan harga yang berlaku. Untuk alur atau prosedur dalam siklus pembelian ini dapat dilihat pada PPT. Yang pertama yaitu ada permintaan pembelian, di mana permintaan pembelian ini dilakukan oleh perusahaan
dengan mempertimbangkan persediaan kebutuhan barang yang ada di gudang. Perusahaan akan melakukan permintaan pembelian apabila stok barang yang tersedia sudah hampir habis ataupun masuk dalam masa kadaluarsa. Hal ini dilakukan secara terorganisir agar nantinya tidak adanya kelebihan atau kekurangan persediaan barang di gudang. Selanjutnya yaitu penawaran harga dan pemilihan pemasok. Jika sudah ada daftar atau list dari permintaan pembelian barang, yang harus dilakukan adalah memilih pemasok yang tepat dengan penawaran harga yang relatif murah namun berkualitas baik. Jika sudah, selanjutnya yaitu masuk pada tahap order pembelian. Jika penawaran harga dan pemilihan pemasok dirasa sudah tepat, perusahaan hanya perlu melakukan order pembelian sesuai dengan permintaan yang dibutuhkan. Lalu dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, barang tersebut akan diterima oleh perusahaan dari pemasok yang dipilih sebelumnya. Selanjutnya, perusahaan akan menerima faktur pembelian, di mana faktur ini merupakan bukti fisik bahwa barang yang dibeli sudah sesuai dengan pemesanan yang diinginkan perusahaan. Di dalamnya berisi informasi mengenai detail barang dan juga harga yang harus dilunasi oleh pihak perusahaan. Lalu ada retur pembelian. Ini opsional ya. Jika dalam penerimaan barang sebelumnya terdapat barang yang rusak atau cacat, perusahaan dapat mengajukan retur pembelian kepada pemasok. Dan tahap terakhir yaitu pembayaran pembelian. Tahap terakhir ini harus dilakukan oleh perusahaan dalam siklus pembelian, di mana melakukan pembayaran pembelian sesuai dengan tagihan yang tertulis dengan faktur pembelian yang diterima sebelumnya. Nah, ini yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.